Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan sedikit, yaitu tafsir juz amma. Kita sampai pada awal-awal dari tafsir surah An-Nazi'at. Pada pekan yang lalu sudah kita mendengarkan bersama apa yang disampaikan para ulama, tentunya yang tanya Syekh Utsaimin di sini. Beliau mengatakan atau menceritakan kepada kita semua bagaimana ruh orang yang beriman. Jadi di sini qala al-muallif qala as-Syekh rahimahullah taala, amma arwahul mu'minin, adapun ruh orang beriman itu, ya, ja'alani Allahu wa iyyakum minhum. Di sini beliau berdoa semoga Allah menjadikan saya dan kalian semua dan kita semua ini sebagai orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman, tentunya terutama karena nanti kita akan putus kehidupan kita di dunia dan kita akan menghadap kehidupan akhirat. Fa innal malaika idza nazalat liyaqbilaha tubashshiruha. Jadi malaikat itu wan nasyitati nashta, itu yaitu nashta. Jadi malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman dengan mencabutan ruh itu dengan penuh kelemah lembutan, seperti seolah-olah seperti yang dalam hadis yang sudah dibaca, seperti kita mengeluarkan air dari teko, jadi keluar dengan mudah sekali. Nah, malaikat itu tatkala turun untuk mencabut ruh itu, mereka memberikan kabar gembira, yaitu ukhruji ya ayyatuhan nafsut thayyibah allati kanat fil jasadi thayyib ukhruji ila ridwanillah fayahunu 'alaiha an tufariqa jasadaha alladhi. Jadi kalau bagi orang beriman itu sangat mudah dia keluar ruh itu dari jasadnya. Malaikat itu disebutkan di situ bahwasanya wahai jiwa atau wahai ruh yang baik yang ada di dalam jasad yang baik, keluar engkau menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah sekali dia untuk berpisah dari jasadnya. Nah, adapun orang kafir sebenarnya sudah kita sebut sebelumnya bahwasanya karena dipanggil dengan panggilan yang sangat buruk, yaitu ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah allati kanat fi jasadil khabis. Wahai keluar kamu jiwa yang buruk yang berada dalam jasad yang buruk. Ukhruji ila ghadabillah. Keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fatanfiru ar-ruh la turidu an takhruja ila hada. Maka ruh itu dia ingin tetap berada di dalam jasad itu, tidak mau dia keluar karena akan dia menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh di sini, walihada lamma qala Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu jemaah, atau mungkin sedikit kita pengulangan sedikit, mungkin Ama Khairul masih bisa ingat apa yang menemani seseorang di alam umumnya itu, apa saja mungkin dari amal solehnya yang bisa ingat. Amal solehnya, ya, amal solehnya itu dengan
kekuasaan dari Allah SWT bisa nanti dibuatkan jisimnya, dibuatkan jasadnya. Jadi nanti amal soleh kita di dunia ini jemaah, ya baik dari berupa sholat kita dan seterusnya, sudah sedekah dan sudah zakat, puasa, haji dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala nanti pada di alam barzakh atau di alam kubur itu akan dibuatkan jisim atau jasad oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang, kalau laki-laki seorang yang sangat rupawan, sangat ganteng wajahnya, sangat bagus pakaiannya dan sangat harum baunya. Itulah yang akan menemani dia di alam kuburnya sampai kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini kemudian saya sini membawakan ayat, membawakan hadis Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cinta atau suka atau senang berjumpa dengan Allah, Allah pun akan suka atau senang cinta untuk berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang benci atau tidak suka berjumpa dengan Allah, niscaya Allah pun akan benci atau tidak suka untuk berjumpa dengannya atau bersua bertemu dengannya. Nah, tatkala Rasulullah membawakan hadis ini jemaah, heran Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Ya Rasulullah, kami ini benci, tidak suka kematian. Kami tidak suka kematian. Jadi dipikir tadi oleh Aisyah tentu sebagaimana tadi, man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Jadi barang siapa benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan tidak suka bertemu dengan Allah SWT. Sementara kita ketahui tidak mustahil kita akan bisa melihat wajah Allah atau tidak bertemu dengan Allah kecuali kita kematian tentunya. Nah di sini maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Wahai Rasulullah, kami ini takut pada kematian, kami benci pada kematian. Faqala, maka Rasulullah menjawab, laisa dzalik, bukan dia seperti yang kalian sangka atau pahami seperti itu. Jadi walakin al-mu'min idza hadarahul maut busyira bi ridwanillah wa karamatihi falaisa syai'un ahabbu ila ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Jadi orang yang beriman itu jemaah tatkala datang kematiannya maka diberikan bisyarah, dibusyira, akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kita hafal semua tentu ayatnya jemaah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi subhanallah, begitu indahnya Allah Subhanahu mengambil memanggil hamba-hambanya yang beriman. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jadi wahai jiwa-jiwa, wahai ruh-ruh yang tenang, jadi yang tumaninah, yang tenang. Jadi seperti itu. Nah di sini Rasulullah menjelaskan seperti itu tadi. Jadi orang beriman itu jemaah kalau hadir atau telah datang kematian itu maka dia diberikan bisyarah, busyira bi ridwanillah, maka dia akan dapat gembira, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang paling dia sukai ya, di depan mata ini, di hadapan itu, kecuali itulah yang dia sukai, itu dia menyukai kematian itu dan dia akan menyukai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabballah fa ahabba liqa Allah wa ahabballah liqa'ahu. Jadi maka dia akan suka dan senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah pun suka dan senang berjumpa dengannya. Oleh karena itu li'annahu fi tilkal lahzah, karena pada saat itu tatkala di kematian itu sudah datang menyebutnya, dia melihat, dia merasa atau dia melihat annahu sayantaqilu ila dari ahsani minad dari allati faraqaha. Karena dia akan tahu, dia akan melihat, dia akan keluar dari dunia ini atau tempatnya ini, di dunia ini kepada suatu tempat nanti yang akan lebih baik yang dia lihat. Seperti dalam hadis yang pernah kita bacakan, fafrisu lahu minal jannah waftahu lahu baban min abwabil jannah, maka hamparkan baginya hamparan dari surga dan bukakanlah baginya pintu-pintu dari surga, maka datanglah bau semerbak, wangi semerbak harum dari surga. Sampai dia katakan saking senangnya, ya Rabb aqimi
ya Allah, segera terhadap kiamat itu agar aku bisa kembali kepada keluargamu dan hartaku. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun ruh orang yang kafir jemaah sekalian, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ruh orang kafir, nah di sini sebagai Rasulullah SAW katakan. Nah, qala dari hadis Al-Bara bin Azib, kita lanjutkan sedikit. Innal abdal kafir, wa fi riwayatin inna abdal munafik, jadi atau orang munafik. Sesungguhnya hamba yang kafir itu idza kana fi qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sawatul wujuh atau suwatul wujuh. Sawatul wujuh. Kalau orang kafir itu jemaah, tatkala dia akan terputus kehidupannya di dunia dan akan menuju kampung akhirat itu, maka akan turun kepadanya dari langit sana malaikat yang sangat hitam. Sangat hitam wajahnya, hitam legam wajahnya. Akan turun nanti dari para malaikat yang sangat hitam wajahnya. Mereka membawa, ya kalau kita artikan itu artinya mereka membawa kain yang kasar. Jadi al-masuh ini artinya kain, mungkin kalau mungkin bahasa kita kalau pakaian dulu zaman dahulu, zaman perang dulu, atau zaman tahun 40-an itu kain dari koni, jadi pakaian yang kasar. Ya. Faya jadi sunnah minhum mutalbasan. Malaikat yang wajahnya hitam legam ini berdiri sejauh mata memandang dari mayit tersebut atau dari orang kafir tersebut. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut sehingga duduk di dekat kepalanya. Kemudian malakul maut berkata, ayatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sahati minallah wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan dari Allah. Qala fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya itu berpencar kepada seluruh tubuhnya, dia tidak mau keluar. Fayatajuha kama nasallallahu, maka ditarik oleh malakul maut ini ruh ini sebagaimana ditariknya pengait dari besi seperti itu di as-suh al-mabdud. Jadi ditarik dia dengan pengait dari besi sebagaimana ditariknya itu ruh tersebut, sebagai ditariknya dengan pengait besi yang di atas bulu bol yang basah. Maka tatkala telah ditarik ini ruh tersebut telah keluar, maka fa'idha akhadaha, apabila telah diambil atau dicabut nyawanya oleh malakul maut ini, maka lam yadaquha fi yadihi tarfat aini, maka tidak dibiarkan oleh para malaikat yang hitam wajahnya tadi itu, ya, yang bawa kain kasar tadi, maka apa? Tidak biasa sekejap mata pun mereka segera memasukkan ke dalam kain atau kain yang kasar tadi itu, kain goni tadi. Maka kemudian tatkala itu seketika juga fayakhruju minha ka'antani rihin jifati wujidat ala wajhil ardh, maka seketika akan keluar bau yang sangat busuk sebagaimana terciumnya aroma busuk dari bangkai yang paling busuk yang pernah didapatkan di bekas bumi. Fayas'atuna biha, maka para malaikat tadi mengangkat ruh orang kafir ini ke atas langit. Maka tidak dilewati sekumpul malaikat di atas langit sana kecuali mereka mengatakan, ma hadza ruhul khabith, ruh siapa yang busuk ini, yang buruk ini. Fayaqul, maka dikatakan, fulan bin fulan bi akbahi asma'i allati kana yusamma biha fid dunya. Fulan bin fulan dengan namanya yang paling buruk yang telah dinamakan dia dengannya di dunia ini. Kemudian hatta yantahi bihi ila sama'i dunya, sampai ke atas, sampai bawah ke atas, sampai hampir mendekati langit dunia atau langit yang paling bawah. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu, diminta agar dibukakan pintu langit sana tapi tidak dibukakan.
Kemudian summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah membacakan ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Rasulullah SAW membawakan ini menggambarkan bagaimana ruh orang kafir itu tidak akan dibukakan pintu-pintu dunia, pintu yang paling rendah. Rasulullah bahkan ayat, maka mereka tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu di atas langit, wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta itu bisa masuk dalam lubang jarum. Jadi itu sebagai gambaran mustahilnya orang kafir itu masuk ke dalam surga. Jadi sebagaimana mustahilnya onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardil sufla fatutrahu ruhuhu tarhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, tulislah kitab catatan amalnya di sijjin, di atas, di bawah langit yang ketujuh, yang di bawah langit, di bawah bumi yang ketujuh, di bawah. Maka dilemparkan ruh itu, karena tidak dibuka pintu langit, maka dilemparkan ruh itu dengan suatu lemparan yang sangat kuat. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatahfahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Jadi barang siapa yang berbuat kesyirikan, nah ini syahidnya jemaah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ya Allah, semoga kita berlindung diri kepada Allah untuk berbuat syirik kepada Allah SWT, dan kita ketahui dan kita memohon ampun kepada Allah SWT dari berbuat kesyirikan, dari yang tidak kita ketahui. Rasulullah bahkan ayat ini menggambarkan itu semua. Jadi barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatahtahu at-tayr, maka disambar oleh burung, atau dia dibuang, atau jatuh, atau dilemparkan, atau dibawa oleh angin itu ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikan ruhnya ini kepada jasadnya yang sudah terkubur tadi. Fayatihi malakani fajadlisanihi, maka datanglah dua malaikat, dan yang lain baru disampaikan, azraqani aswadani, dua malaikat yang kebiru-biruan, yang hitam dan biru. Maka malaikat itu mendudukkan orang itu dalam kuburnya. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat berkata kepadanya, man rabbuka? Fayaqulu ha. Dia jawab ha, tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka, ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqul ha la adri. Ha, apa itu apa? Tidak tahu. Ha, dia melolong, aku tidak tahu, katanya. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah laki-laki yang diutus pada kalian? Fayaqulu ha la adri. Jadi dia kebingungan, dia tidak tahu, tidak bisa menjawab, tidak tahu dia. Fayunadi munadi minas sama, maka berserulah seorang penyeru dari atas langit sana, angkadaba, dusta dia, fafrisu lahu minan nar, bentangkan dia dari bentangan dari neraka. Faftahu lahu baban ilan nar, maka bukalah baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah panas yang berkobar, yang membara, dan juga racun-racun yang ada di neraka. Fayatiku alaihi qabruhu, maka kubur itu disempitkan baginya, sehingga ya ini jemaah, tulang rusuk itu sampai yakhtalif. Jadi seperti itu, hatta takhtalifa bihi adla'uhu, jadi sampai tulang isi saling bersilang seperti itu karena ditekan atau dihimpit oleh bumi. Fayatihi rajulun qabihul wajh, maka tatkala seperti itu
datanglah kepadanya, didatangkan oleh seorang laki-laki yang buruk sekali wajahnya, qabihu thiyabi, sangat buruk pakaiannya, muntinur rih, sangat busuk baunya. Fayaqul, maka orang ini yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya dan sangat busuk baunya ini mengatakan, absir billadhi yasu'uka. Ya, tentu walaupun itu dikatakan absir, maksudnya itu untuk menghinakannya. Nih, kabar gembira bagi kamu yang akan membuat kamu merasa susah dan sedih. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta. Dia heran, orang yang buruk wajahnya, pakainya sangat buruk ini, baunya sangat busuk ini, heran dia, siapa kamu? Man anta? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bisyarri. Sungguh wajah adalah wajah yang membawa keburukan, bersama membawa keburukan. Fayaqul, maka dijawab. Jadi ana amaluka al-khabis, dijawab oleh amalnya yang sudah dibentuk rupanya oleh Allah seperti seorang yang buruk wajahnya, pakaian sangat busuk, bukan sangat jelek dan juga bau sangat busuk tadi. Ana amaluka al-khabis, saya adalah amalmu yang buruk. Fayaqul, maka dikatakan, Rabbi la tuqimis sa'at. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Wa fi riwayatin summa yaqitu lahu a'ma. Dalam riwayat yang lain jemaah yuqayyad lahu. Kemudian apa? Dan yang lain itu amal-amal yang buruk ini dia dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk Allah sama dibuat jasad atau jisimnya oleh Allah, yaitu orang yang buta. Maka dia nanti akan disertai atau akan didampingi dia oleh orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli. Wa fi yadihi, nah di tangannya itu jadi ada gada semacam pemukul. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Nah, ini pada tangannya itu ada pemukul benda yang sangat keras, pemukul. Saatnya dipukul dengannya itu gunung yang sangat besar, maka dia akan menjadi turaba, akan menjadi debu yang berterbangan. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba. Maka dipukullah orang kafir ini, atau hamba yang kafir ini, atau hamba yang munafik ini, maka dipukul dengan pukulan sampai dia menjadi tanah. Summa yu'iduhullahu kama kana fayadribu darbatan ukhra. Kemudian dikembalikan lagi. Tadi dia tidak bisa berteriak. Sekarang Allah mau kembalikan lagi jasadnya sebagaimana semula. Maka dipukul lagi dengan sekali pukulan, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali as-sakalain, kecuali jin dan manusia. Jadi demikian jemaah sekalian, semoga dengan penyampaian ini yang bermanfaat buat anak terutama dan kita semua yang mendengarkannya, agar kita selalu berdoa kepada Allah agar kita sabar di atas Islam ini, agar kita istiqomah di atas Islam dan sunnah ini, sehingga kematian datang menjemput kita. Sebagaimana doanya Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma ahyini ala Islam wa sunnah. Allahumma ya Allah, hidupkanlah aku di atas Islam dan sunnah, wa amitni ala Islam wa sunnah, dan wafatkan aku juga di atas Islam dan sunnah. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, kita lanjutkan sedikit karena insyaallah masih ada waktu. Ya, ini sebagaimana tadi dilanjutkan dari keterangan saya di sini. Adapun orang-orang kafir itu, ya, sebagaimana di sini beliau rahimahullah katakan. Jadi, adapun orang-orang kafir itu, mereka itu benci atau tidak suka bertemu dengan Allah SWT, maka Allah pun benci kepada Allah, pun akan tidak suka bertemu dengan. Nah, kemudian berkata
wassabihati sabha, dan demi malaikat yang bertasbih dengan bertasbih, sabha, dengan mereka mengucapkan tasbih. Yakni di sini dikatakan maknanya ini jamaah sekalian, wassabihati sabha hiya al-malaikatu tusabbihu bi amrillah, yaitu mereka adalah para malaikat yang bertasbih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai tusri'u fihi kama yasra'u as-sami'u fil ma. Jadi mereka itu bertasbih dengan cepat. Bertasbih. Mereka bertasbih dengan tasbih yang cepat, sebagaimana cepatnya orang yang berenang di atas, dari orang yang ahli, untuk berenang yang ahli, yang mahir, mereka seperti orang yang berenang di atas air. Jadi cepat sekali. Kama qala ta'ala 'anis syamsi wal qamari wa laili wan nahar. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tentang matahari, tentang bulan, tentang malam, tentang siang hari, kullun fi falaki yasbahun. Jadi di surat Yasin itu, jadi matahari, bulan, malam dan siang ini kullun, semuanya itu fi falaki yasbahun, mereka itu bertasbih, atau mereka, salah satu makna sabahin artinya jemaah itu artinya bisa bermakna tasbih, atau juga bisa berarti berenang atau berjalan gitu di atas angkasa sana. Jadi semuanya fi falaki, di dalam putarannya atau edarnya itu semuanya itu berputar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, fal makna, jadi maknanya adalah annaha tusabbihu bi amrillahi azza wa jalla ala hasbi ma aradallahu subhanahu wa ta'ala. Artinya maknanya adalah mereka ini bertasbih sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ay al malaika aqwa minal jin. Malaikat ini jemaah lebih kuat dari jin, dan jin itu lebih kuat dari manusia. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Sulaiman itu. Yaitu ketika Nabi Sulaiman bertanya, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin?" Qala ifritu minal jinni. Wahai para pasukanku, wahai para pembesar, wahai para di sekitarnya itu, ya malah, jadi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, di sekeliling Raja Sulaiman ini, Nabi dan Raja Sulaiman ini, siapakah di antara kalian yang bisa membawakan kepadaku singgasananya, itu singgasana Ratu Bilqis, sebelum dia datang kepadaku, ayatuni, ya tentunya Ratu Bilqis dengan para pengikutnya atau para bawahannya, pasukannya, mereka datang dalam keadaan menundukkan itu dalam keadaan Islam, masuk Islam. Qala ifritu minal jinni, maka berkatalah jin namanya Ifrit dari kalangan jin, saya akan membawakan kepadamu sebelum engkau bangkit dari dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku tentang hal ini aku mampu membawakannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat kuat, atau yang kuat dan sangat terpercaya. Kemudian dijawab lagi, berkata qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab, ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfu, saya mampu mendatangkan singgasana itu sebelum ini matamu berkedip. Ya. Yani idza madatta tarfaka thumma raja'ta fa qabla an yarja ilaika atika bihi. Jadi maksudku seperti, ya mungkin kalau zaman sekarang ada istilah orang itu apa, teleportasi atau apa istilah, jadi bisa datang ke tempat jauh kayak gitu. Jadi tapi itu adalah khayal manusia, karena memang jemaah sebenarnya yang orang-orang manusia sekarang buat ya filmnya, difilmkan, dibuat animasi itu sebenarnya mereka semua itu sebenarnya mengambil dari Al-Quran ini, seperti orang bisa terbang, atau seperti mana, sebagaimana Nabi Sulaiman ini juga bisa terbang, ya, atau mungkin dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran jemaah, banyak sekali kisahnya, terutama tentu kalau kita membaca tafsir itu banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan dalam Al-Quran, tidak habis-habis kita baca kisah-kisahnya itu. Jadi seperti itu. Jadi mereka menghayalkan ini seperti ini tadi. Jadi bisa didatangkan dari tempat jauh, datang tiba-tiba dan seterusnya. Jadi itu sudah ada sebenarnya dalam Al-Quran semua cerita itu. Tinggal ya kita aja yang membaca dan memahaminya dengan baik. Ya tentu sampai kita tadaburi untuk kita pahami, kita amalkan, kita yakini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu.
Nah, di sini dikatakan falamma ra'ahu mustaqiran indahu fi hali ra'ahu mustaqiran qala hadza min fadli rabbi. Nah, inilah semua jamaah untuk kita juga apabila kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu mawas diri gitu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lihat itu, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura am akfur. Jadi ini adalah karunia dari Rabbku untuk aku diuji dengannya. Apakah aku itu termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur nikmat? Nah, berkata ulama menjelaskan ayat ini jemaah sekalian, innahu hamalathu malaika. Jadi setelah tadi itu dari kalangan jadi orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab ini, jadi itu sesungguhnya itu dijelaskan para ulama, itu tadi singgasananya Malakus Saba ini, jadi raja atau ratu Saba ini, itu dibawa oleh malaikat. Ya, hatta ja'at bihi ila Sulaiman min al-Yaman. Wa Sulaiman di Syam, ada di Syam, negara Syam atau Suriah sekarang, Lebanon dan seterusnya. Bilahdatin. Fadalla hadza ala anna quwwatul malaika asyaddu bi katsiri min quwwatil jin. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kekuatan malaikat itu lebih dahsyat atau lebih kuat, jauh sekali dari kekuatan daripada para jin. Dan tentunya kekuatan jin itu lebih jauh lagi daripada Bani Adam tentunya. Karena apa? Li'annahu la yastati'u ahadun min Bani Adam ayat jami arsi malakatis sabab bila jami ilasyam illa bimuddatin tawilah. Adapun manusia tentunya sulit sekali mereka bawa kecuali dengan masa yang jauh. Walhasil di sini jemaah, annal malaikat musabbihu bi amrillah azza wa jalla bima ya'muru bihi. Al-muhim jemaah sekalian, dari kesimpulan dari hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang atas perintahnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sampaikan juga, ya atas sama, jadi berdecit itu sama as-sama atau langit itu, ya wa huqqan haqqan. Jadi sungguh memang pantas dia untuk berderit, karena Rasulullah katakan tidaklah ada maudhi'u arba'i asabi, tidaklah ada tempat seukuran 4 jari seperti ini kecuali ada sana ada malaikatun sajidun rakiun. Jadi kecuali ada malaikat yang sujud, ada yang tasbih dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Naktafi bihada al-qadar. Insyaallah pada pekan berikutnya atau pekan malam Sabtu yang akan datang kita akan mengkaji kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram insyaallah taala. Jadi ini pada 2 pekan berikutnya lagi insyaallah kita akan bacakan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.